Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Nur Hakim dari kelas 12 TKR 3 absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis sistem pelumasan dan pendinginan. Pelumasan memegang peranan penting dalam desain dan operasi semua mesin otomotif. Umur dan servis yang diberikan oleh mobil tergantung pada perhatian yang kita berikan pada pelumasannya. Pada motor bakar, pelumasan bahkan lebih sulit dibandingkan pada mesin lainnya, karena di sini terdapat panas terutama di sekitar torak dan silinder sebagai akibat ledakan dalam ruang pembakaran. Tujuan utama dari pelumasan setiap peralatan mekanis adalah untuk melenyapkan gesekan, keausan, dan kehilangan daya. Tujuan lain dari pelumasan pada motor bakar adalah 1. Menyerap dan memindahkan panas. 2. Sebagai penyekat lubang antara torak dan silinder sehingga tekanan tidak bocor dari ruang pembakaran. 3. Sebagai bantalan untuk meredam suara berisik dari bagian-bagian yang bergerak. Pada sistem pelumasan terdapat beberapa macam sistem yang saling melengkapi agar terjadinya pelumasan yang baik di dalam suatu kendaraan. Prinsip kerja sistem pelumasan: oli diangkat dari bak oli atau karter oleh suatu sedotan dari pompa oli yang digerakkan oleh perputaran roda gerigi yang dikoperkan dengan perputaran poros engkol melalui pipa hisap. Dari pompa oli disalurkan melalui pipa pembagi, kemudian dialirkan ke suatu media pendingin yang berupa pipa penunjang melingkar 1,5 lingkar dengan dinding bersirip untuk memperluas permukaan pipa sehingga proses pendinginan lebih lancar dari udara sekitarnya atau berupa radiator oli atau tanpa kedua sistem pendinginan tersebut. Tergantung dari kapasitas diesel. Dalam hal yang terakhir ini, oli hanya disalurkan ke dalam pipa yang cukup pendek saja. Dari ini kotoran oli yang mungkin terbawa baik dari luar maupun sirkulasi di dalam mesin sendiri. Sistem pelumasan pada rocker arm dari klep didapatkan melalui camshaft, tappel, dan push rod langsung menembus baut pengatur jarak rocker arm atau rocker arm bearing, kemudian menetes keluar sejenak ditampung bak berklep melalui celah antara push rod. Dari pipa pelindung push rod, oli mengalir ke bawah menuju bak karter. Untuk pelumasan ada metal dan juga dinding-dinding silinder. Oli disalurkan melalui pipa kapiler yang terdapat dalam dinding karter atau dalam kurung crankcase
juga masuk ke dalam pipa sejenis dengan crankcase. Fungsi pelumasan mengurangi gesekan mesin sepeda motor terdiri dari beberapa komponen. Terdapat komponen yang diam dan ada yang bergerak. Gerakan komponen satu dengan yang lain akan menimbulkan gesekan, dan gesekan akan mengurangi tenaga, menimbulkan keausan, menghasilkan kotoran dan panas. Guna mengurangi gesekan, maka antara bagian yang bergesekan dilapisi oli pelumas sebagai peredam piston. Batang piston dan poros engkol merupakan bagian mesin menerima gaya yang berfluktuasi, sehingga saat menerima gaya tekan yang besar mungkin akan menimbulkan benturan yang keras dan menimbulkan suara berisik. Pelumas berfungsi untuk melapisi antara bagian tersebut dan meredam benturan yang terjadi sehingga suara mesin lebih halus. Sebagai anti karat, sistem pelumas berfungsi untuk melapisi logam dengan oli sehingga mencegah kontak langsung antara logam dengan udara maupun air, dan terbentuknya karat dapat dihindari. Bagian-bagian yang penting dari mobil yang memerlukan pelumasan adalah 1. Dinding silinder dan torak. 2. Bantalan poros engkol dan batang penggerak. 3. Bantalan poros cam. 4. Mekanisme katup. 5. Pena poros. 6. Kipas pendingin. 7. Pompa. 8. Mekanisme pengapian. Macam-macam sistem pelumasan seperti telah saya jelaskan di dalam postingan sebelumnya. Di sini tentang kegunaan dan fungsi sistem pelumasan. Maka sekarang saya akan menjelaskan macam-macam sistem pelumasan. Sistem pelumasan pada kendaraan baik mobil atau sepeda motor dapat kita kelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Jenis percik splash tipe. Pada jenis ini stang seher dilengkapi dengan sendok yang berada pada ujung bagian bawah dari stang seher, sehingga saat mesin berputar maka sendok pemercik akan memercikkan oli yang di bak oli ke dinding silinder dan bearing. Jenis ini memiliki konstruksi yang sangat sederhana, namun sulit untuk melumasi bagian-bagian yang memiliki celah lebih sempit. Karena itu sistem pelumasan tipe ini sudah tidak lagi digunakan. 2. Jenis tekanan pressure fit tipe. Pada jenis ini sistem pelumasan menggunakan pompa oli yang berguna untuk mensirkulasikan minyak pelumas. Jenis inilah
yang sekarang digunakan pada kendaraan baik mobil ataupun sepeda motor. Adapun pompa oli yang digunakan ada bermacam-macam, yaitu model roda gigi, gear tipe, model turquoise. Mengenai sistem pelumasan, tipe ini akan saya bahas tersendiri dalam postingan yang berikut. 3. Jenis kombinasi pada sistem pelumas. Tipe ini adalah penggabungan dari sistem pelumas tipe 1 dan tipe 2. Sebuah sistem pelumasan. Karter atau panci oli terletak pada bagian bawah engine untuk menyimpan oli yang diperlukan untuk pelumasan engine. Sebuah tutup pengisi oli ketika dibuka menyediakan sebuah ruang yang memungkinkan oli dapat dimasukkan ke dalam engine. Tongkat kedalaman merupakan batang yang dapat dicabut dengan mudah yang digunakan untuk menjelaskan jumlah oli engine dengan benar. Pompa oli mensirkulasikan oli engine ke komponen-komponen engine untuk memberikan pelumasan kepada bagian-bagian yang bergerak sehingga mencegah keausan akibat gesekan. Katup pembebas tekanan oli memungkinkan tekanan oli yang berlebihan untuk kembali ke panci oli, termasuk ketika engine dingin atau oli pekat. Untuk mengurangi kemungkinan kerusakan komponen-komponen sistem pelumasan, sebuah saringan oli dipasangkan untuk menghalangi partikel-partikel kotoran terbawa masuk oleh oli engine yang dapat menimbulkan kerusakan engine. Katup bebas dipasangkan yang memungkinkan oli tidak tersaring dan masuk ke engine dengan jalan pintas ketika saringan buntu atau penuh. Saluran serambi utama dan pipa-pipa sebagai di pelumas menuju engine. Indikator tekanan oli dirancang untuk memberi sebuah peringatan jika tekanan oli pelumas turun di bawah tekanan yang diperlukan untuk kerja engine yang efektif. Pendinginan oli sesuatu yang dipasang untuk mendinginkan oli pelumas dengan memindahkan kelebihan panas dengan pendinginan udara yang dilewatkan pada inti pendinginan. Katup ventilasi ruang engkol, positive gas ventilation (PGV), dirancang untuk membuang kebocoran asap yang dihasilkan oleh pembakaran yang masuk ke ruang engkol. Asap ini dihasilkan karena tekanan pada engine yang meningkat, dihasilkan karena kebocoran perapat oli pada silinder.
2 positif crankcase valve atau dalam kurung PCV. Fungsi dari oli pelumas adalah 1. Mengurangi keausan engine agar minimum. 2. Mengurangi gesekan dan kehilangan tenaga yang diakibatkan. 3. Memindahkan panas. 4. Mengurangi suara engine. 5. Sebagai perapat. 6. Membersihkan komponen-komponen engine. 5. Kondisi yang mengotori oli pelumas engine. 1. Kotoran karbon dari pembakaran engine. 2. Debu dan kotoran yang terbawa masuk ke engine oleh udara atau bahan bakar. 3. Bagian yang halus dari logam merupakan hasil dari keausan engine menjadi tercampur dengan oli. 4. Bahan bakar liar dan pembakaran menghasilkan kebocoran melalui ring piston ke dalam ruang engkol. 5. Kondensasi atau pengembunan air dari udara yang melalui engine. Dalam engine 2 langkah, oli pelumas dicampurkan dengan sebuah perbandingan campuran dengan bahan bakar dan dimasukkan dalam tangki. Campuran oli dan bahan bakar dikabutkan melalui karburator ke dalam ruang engkol. Di sini melumasi bagian-bagian bergerak engine. Cara lain dari pelumasan campur menggunakan pompa oli untuk menekan oli yang diinjeksikan, diatur oleh pembukaan katup gas. Beberapa engine menggunakan sistem pelumasan panci kering. Oli pelumas dikumpulkan pada sebuah tangki atau penampung yang terpasang di luar rangkaian engine. Pengaliran dilakukan dengan tekanan menuju rangkaian mesin oleh pompa oli pengalir dan disebarkan ke bagian-bagian yang bergerak oleh saluran serambi utama atau pembuluh saluran-saluran halus dalam engine. Setelah melumasi komponen yang bermacam-macam, oli jatuh di panci oli di bagian bawah engine, di mana sebuah pompa pembilas mengambil oli tersebut dan mengembalikan ke penampung atau tangki oli untuk disirkulasikan ulang. 3. Sistem pelumasan panci kering. Engine atau mesin-mesin stasioner 4 langkah kecil seperti pemotong rumput menggunakan sistem pelumasan tipe ciprat atau percik. Ketika poros engine berputar, bantalan ujung besar batang torak terendam di dalam penampung oli, memercikkan oli di sekeliling bagian tengah, bagian bawah engine. Skop kecil terkadang dipasangkan pada ujung besar batang torak untuk membantu proses pengambilan oli.
Apabila putaran engine meningkat, bagian kabutan tipis oli menembus bagian bawah yang bergerak. Perbedaan di antara sebuah sistem penyaringan tipe aliran penuh dan penyaringan tipe bypass adalah bahwa sistem aliran penuh menggunakan sebuah elemen kertas atau model kaleng atau cartridge yang terpasang antara pompa oli dan saluran utama oli untuk menyaring semua partikel ukuran besar sebelum menggores bantalan dan bagian-bagian penggerak lain. 4. Saringan oli aliran penuh. Sementara sistem penyaringan tipe bypass menggunakan sebuah elemen saringan serupa terpasang pada sisi tekanan dari pompa dan oli yang disaring kembali ke panci oli. Sebuah pembatas dipasang sehingga kira-kira 10% dari oli yang dialirkan pompa tersaring. 5. Saringan oli bypass. Tipe-tipe yang berbeda dari pompa oli pelumas engine adalah 1. Pompa roda gigi. 2. Pompa rotor. 3. Pompa sabit. Engine menggunakan sebuah sistem pelumasan. Mesin tipe tekanan juga memiliki tambahan sebuah saringan pengambil (saringan kasar) dari pengayak baja selain telah dilengkapi saringan oli dengan elemen kertas (saringan halus). Saringan tambahan ini dipasangkan pada panci oli pada sisi masuk pompa oli dan terdiri dari sebuah saringan kasar atau pengayak. Fungsi primernya adalah untuk mencegah partikel besar terisap naik ke pompa oli atau saluran oli. 2. Tipe indikator tekanan. Oli yang digunakan pada engine untuk menunjukkan kerusakan atau gangguan tekanan oli. 1. Lampu peringatan. 2. Pengukur tekanan oli. Beberapa pabrik memasang sebuah magnet kecil pada pengetap panci oli yang menarik dan memegang partikel-partikel logam besi untuk mencegah partikel-partikel tersebut masuk ke pompa karena dapat menyebabkan kerusakan. Magnet akan dibersihkan ketika melakukan penggantian oli. Sistem pelumasan dalam mesin mobil. Bengkel resmi Toyota Surabaya. Komponen-komponen sistem pelumasan. Oil pressure switch, suatu komponen yang berfungsi sebagai switch yang mengaktifkan lampu peringatan bila tekanan oli tidak tercukupi pada saat mesin mobil dinyalakan.
Oli pump suatu komponen yang berfungsi untuk menarik oli berada di oil pump dan memompa oli tersebut ke seluruh bagian mesin mobil. Relief valve. Komponen ini bekerja untuk membebaskan tekanan pada saat oil pump mempunyai tekanan yang berlebihan. Oil strainer. Komponen yang berupa saringan oli dan terpasang di saluran masuk oli untuk memisahkan partikel yang besar dari oli. Oli filter. Komponen ini berfungsi sebagai penyaring kotoran yang tidak diinginkan dari oli mesin yang secara bertahap akan terkontaminasi dengan kotoran besi dan lainnya. Apabila mesin mulai disetat, gesekan antara bagian-bagian mesin akan mengurangi tenaga mesin. Oli pelumas yang memberikan pelumasan secara tetap pada bagian-bagian mesin untuk mencegah dan membatasi keausan. Pelumasan ini dilakukan oleh sistem pelumasan mesin. Cara pemeriksaan minyak pelumas. 1. Tempatkan kendaraan di tempat yang rata. 2. Apabila kendaraan habis perjalanan atau panas, tunggu 30 menit. 3. Apabila kendaraan dalam kondisi dingin, dihidupkan 1-3 menit, kemudian matikan. 4. Tarik batang pengukur minyak dan bersihkan dengan kain lap, kemudian masukkan kembali dengan tepat. 5. Tarik kembali batang pengukur, kemudian perhatikan. 6. Periksa volume minyak, harus pada level F dan L pada batang pengukur. 7. Periksa viskositas atau kekentalan minyak dengan jari tangan. 8. Periksa perubahan warna minyak mesin. Perubahan warna minyak mesin warna merah berarti minyak tercampur bensin. Warna kelabu berarti bercampur serbuk bantalan. Warna susu berarti bercampur dengan air. Warna coklat berarti bercampur dengan karbon. Minyak pelumas mesin bensin disarankan menggunakan minyak dengan tingkat kekentalan atau viskositas SAE 30 atau 20W atau 50 dengan api servis SE ke atas. Referensi lain prinsip pelumasan. Tidak bisa dipungkiri, pelumasan atau yang lebih populer disebut oli merupakan bagian tak terpisahkan dari kendaraan bermotor. Tanpa pelumas, mobil secanggih apapun dipastikan tidak akan bisa bekerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.